para orang tua muslim modern terpelajar terdidik hari ini, saya pesankan jangan pernah terbesit atau terpikirkan atau tergiur untuk memberikan layanan pendidikan anak-anaknya pada sekolah yang tidak mengedepankan yang pertama adalah akidah yang benar, akidah yang lurus. Kedua, ibadah yang benar. Ketiga, akhlak yang baik, yang luhur, yang mulia. Dan keempat adalah mengutamakan ini. Maka dari itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita TK Al-Khairiyah Islamic Preschool Jakarta. Sekolahku semua anak adalah bintang. Baik, alhamdulillah pada kali ini kita berkesempatan kehadiran tamu-tamu yang sangat istimewa, di antaranya yaitu ada Ketua Umum kita Bapak Ali Muhammad Amin dan konsultan pendidikan SD Islam Al-Khairiyah Jakarta yaitu Bapak Nur Alam. Kita akan berbincang-bincang tentang SD Islam Al-Khairiyah Jakarta dengan mereka ke depannya. Itu mungkin secara langsung akan langsung dibuka oleh Ketua Umum kita, Bapak Ali, silakan. Terima kasih Bu Alvin, Pak Nur Alam, ya sahabat channel Al-Khairiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali saya berada di podcast Al-Khairiyah yang mana ini bergerak di bidang pendidikan. Al-Khairiyah bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Sesuai tema hari ini, kita akan berbincang tentang launching pembukaan SD Al-Khairiyah. Alhamdulillah, SD Al-Khairiyah ini sudah kita rencanakan dari mungkin 7 tahun yang lalu. Iya. Namun, Allah belum ada kesempatan untuk kita masuk dibarengi pandemi sampai selesai. Dan pada tahun 2024 ini, kami sepakat bersama teman-teman di yayasan dan guru-guru serta kepala sekolah dan semua yang terlibat untuk kita melanjutkan dari TK melanjutkan ke jenjang SD. Alhamdulillah pada tanggal 1 Agustus kemarin kita bersepakat semua dan alhamdulillah di sini ada guru kami, sahabat kami, mentor kami, Pak Nur Alam. Pak Nur Alam ini ya selamat siang Pak Nur Alam. Selamat siang. Ya, beliau ini sudah berkiprah di bidang pendidikan sudah hampir 40 tahun. Yang mana alhamdulillah sepakat beliau yang akan memimpin untuk SD sebagai konsultan dan beliau akan duduk mengawal dan alhamdulillah sudah berjalan dari Agustus kemarin yang mana sekolah SD ini kita sudah mulai dengan preparing mengenai tempat fasilitas. Kami Al-Khairiyah alhamdulillah punya gedung sendiri, intinya kami tidak ngontrak. Ini hasil dari teman-teman dan beberapa donatur yang berikan, yang mana membeli sebuah lahan sebesar 1000 meter yang kita bangun langsung 2 lantai, konstruksinya 4 lantai, tapi kita sudah finishing 2 lantai, yang mana lantai pertama untuk fasilitas serta parkir. Namun alhamdulillah pada tahun 2024 kemarin PBDB TK mencapai melampaui target. Ya, jadi mencapai 112 siswa yang mana seharusnya 105 kalau tidak. Itu membuktikan bahwa alhamdulillah
semakin dipercaya oleh masyarakat. Karena di sini memang pure kita berbicara pendidikan Islam yang kita jaga semuanya, yang berakhlakul karimah, insya Allah. Nah, dengan itu para siswa atau para orang tua siswa yang sudah beberapa tahun sebelumnya menuntut kami, Pak Noh, Bu Elvin, bagaimana Al-Khairiyah tidak melanjutkan ke jenjang SD. Nah, itu saya pikir biasa orang meminta seperti itu, dan kami ada gambaran memang pada tahun 2024 kemarin terakhir, ini bukan satu harapan lagi. Berarti suatu kebutuhan yang harus kita penuhi. Karena mereka prinsipnya gini, Pak, kita setelah dari TK, kita harus kemana? Karena mereka sudah merasa nyaman di sini. Dan perkembangan anaknya bagus, kemandiriannya bagus, mengajinya bagus, bahkan ada salah satu orang yang didik kita, itu yang alhamdulillah ikut lomba pidato dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, mencapai tingkat nomor 1 nasional. Ya, ini yang luar biasa. Itu anak didik dari kita, dari Al-Khairiyah, dengan tekad permintaan dari kebutuhan dari orang tua, dari murid, dan semua. Alhamdulillah pada 2025-2026 kita akan launching insya Allah hari Senin untuk penerimaan siswa baru atau lebih terkenal PPDB untuk tingkat SD. Saya kira sementara itu terima kasih. Mungkin nanti bisa ke Pano yang bicara mengenai bagaimana kurikulum, bagaimana persiapan, bagaimana perekrutan guru dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Mungkin dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan SD ini juga berdasarkan kebutuhan kita sebagai keluarga, sebagai orang tua, bagaimana pendidikan yang sudah didapatkan di TK Al-Khairiyah ini terlanjutkan. Artinya bagaimana melanjutkan atau meneruskan misi long life education seperti itu. Mungkin nanti isi dari kurikulum dan sebagainya di SD Islam Al-Khairiyah itu seperti apa akan kita dengarkan dari Bapak konsultan kita. Pada Pak Nur, silakan. Terima kasih Mbak Elvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga pendidikan formal dasarnya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Maka apa yang Pak Ali sampaikan tadi saya lengkapi bahwa untuk beroperasinya sebuah lembaga pendidikan itu tidak lepas yang pertama adanya peserta didik, yaitu standar kompetensi lulusan. Kemudian adanya kurikulum, kemudian adanya proses, kemudian adanya penilaian, dan juga tidak kalah pentingnya adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang kita sebut guru dan pegawai. Kemudian juga adanya anggaran, kemudian adanya sarana dan prasarana, kemudian juga adanya yang disebut dengan manajemen atau sistem pengelolaan. Dari 8 standar nasional pendidikan ini, kami di Yayasan Al-Falah Al-Khairiyah dalam konteks membuka SD Islam Al-Khairiyah tahun pelajaran 2025-2026 yang tadi hari ini Sabtu kami sudah sosialisasikan kepada orang tua, diawali dengan parenting oleh Ibu Hajah Subinah. Insya Allah apa yang saya sampaikan 8 standar nasional kita sekarang sedang, bahkan ada yang sudah kita lengkapi dan sedang dalam proses kesana. Insya Allah pada hari haknya nanti di bulan Juli, pertengahan Juli 2025 ke-8 standar nasional apa yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 itu akan kita wujudkan, dan insya Allah inilah sekolah yang sangat lehal, yang sangat lengkap, dan juga tidak menyalahi aturan yang ada di negara kita. Demikian. Baik Pak, mungkin yang dijadikan
tren dari sekolah Al-Khairi SD Islam Al-Khairi ini sendiri tuh apa Pak? Nilai lebihnya dari sekolah-sekolah lain. Apa yang saya sampaikan dari 8 standar nasional tadi Bu Elvin, itu sesungguhnya adalah hasil minimal dari sebuah proses sekolah. Maka SD Islam Al-Khairi dalam ini Yayasan Al-Falah tidak mau seperti itu. Kita harus bisa lebih optimal dan juga bagaimana layanan kita terutama kepada anak didik kita itu tidak layanan yang rata-rata, apalagi di bawah rata-rata. Maka dari itu yang kita kedepankan adalah kita ingin memberikan dari semua 8 standar nasional pendidikan itu adalah layanan yang optimal dan maksimal. Itu yang kita akan jual kepada masyarakat orang tua yang hari ini sudah mengikuti kita sosialisasi, dan juga masyarakat atau orang tua yang nanti akan menyusul memasukkan anaknya ke sekolah kita. Iya. Baik, Bapak. Terima kasih. Mungkin kalau bicara dengan 8 standar itu memang seharusnya yang harus kita penuhi dalam lembaga pendidikan. Mungkin Bapak bisa sebutkan satu saja contoh konkret yang berbeda dari sekolah lainnya. Di Al-Khairiyah SD Islam Al-Khairiyah ini ada apa? Misal dalam bentuk pelaporannya, penilaiannya, atau bahkan proses pembelajarannya itu nanti ke depannya seperti apa? Dan 8 standar saya akan tampilkan 2 saja. Pertama adalah kurikulum. Kurikulum nasional itu adalah kurikulum minimal. Maka kita bagaimana menjadi maksimal, menjadi optimal, maka kita akan terus kembangkan. Nanti di dalam kurikulum nasional itu akan kita insert, akan kita masukkan kurikulum lokal kita, kurikulum internal kita, bahkan subhanallah, kita akan mengadop dan mengadap kurikulum yang ada around the world, kira-kira seperti itu. Karena ini menjadi sebuah keniscayaan di dalam lain. Yang kedua adalah semua apapun kurikulumnya, kata kuncinya ada di proses. Jadi kita akan all out di proses. Apapun harapan orang tua, harapan yayasan, harapan pemerintah terhadap mutu pendidikan, ketika prosesnya lemah, ketika prosesnya nggak unggul, maka jangan pernah berharap akan menghasilkan output atau lulusan yang terbaik. Jadi 2 saja, yaitu kurikulum kita adalah kurikulum yang kita akan kembangkan terus. Yang kedua, proses kita adalah proses yang tidak rata-rata, tapi kita akan buat proses yang unggul. Begitu Bu Elvin. Baik, Bapak. Terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan di luar sana juga. Apa sih menjadi pembeda sekolah Islam Al-Khairiyah ini dengan sekolah lainnya? Tadi Bapak Ketua Umum juga sudah mempersiapkan segala persiapannya dengan baik, dan insya Allah sudah siap kita pakai nantinya pada tahun ajaran baru nanti pada tahun 2026, dan juga Pak Nur sudah memaparkan kurikulum apa saja yang akan dilaksanakan di SD Islam Al-Khairiyah. Oke, itu saja. Satu lagi Bu Elsa, sedikit tambahan saja Pak Ali. Jadi itu adalah yang intinya ya, yang primernya, yang nanti akan melengkapinya adalah sejumlah pembiasaan, sejumlah karakter, sejumlah value yang harus ada di dalam sekolah kita. Itulah yang akan membedakan kita. Jadi sudah kita sampaikan di depan orang tua bahwa salah satunya adalah kita lebih mengedepankan adab atau akhlak, baru ilmu, kemudian juga kita mengedepankan bagaimana hubungan silaturahim di antara anak-anak, dan juga kita mengembangkan nilai seperti kepedulian anak-anak kepada orang-orang yang kurang beruntung. Itu value-value itu yang menjadi karakter, dan saya yakin belum terlalu banyak di tempat lain. Jadi bukan hanya kurikulum yang normatif, tapi kita sudah membiasakan atau memberikan pembiasaan karakter-karakter, bahkan value yang kita akan tanamkan selama anak 6 tahun di sini. Terima kasih. Iya, izin menyambung tadi disinggung oleh Elvin terkait fasilitas dan lain-lain. Tentunya kalau berbicara mengenai kurikulum dan lain-lain, Pak Nur yang memang beliau adalah pakarnya, ahlinya di bidang pendidikan, kami ingin menyampaikan terkait mengenai fasilitas. Alhamdulillah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini Al-Khairiyah adalah suatu lembaga yang tidak bisnis oriented, bahwa memang ke sosial dan dakwah sebuah pendidikan.
yang mana tidak kita berharap dari keuntungan dan lain-lain. Namun terkait mengenai persiapan, seperti yang saya sampaikan di awal, kita ada 4 lantai. Ya. Lantai 3, alhamdulillah sekaligus kami ucapkan terima kasih kepada pihak donatur yang mana secara konstruksi sudah selesai. Namun finishing masih perlu banyak. Kemarin kami alhamdulillah dapat donasi dari kedua orang, yaitu pertama kami diberikan 100 juta, kami ucapkan terima kasih kepada pihak donatur, yang mana 100 juta itu kami berikan untuk granit, lantai, kamar mandi semua sampai clear, dan juga untuk biaya tukang itu pun tidak cukup. Yang kedua, alhamdulillah kita mendapatkan donasi sebesar yang kedua 150 juta. Itu kita langsung selesaikan dengan plafon. Ya. Clear, lantai selesai, termasuk biaya tukang, plafon, dan lain-lainnya juga clear. Tinggal kita yang masih belum itu pintu, jendela, dan juga railing. Ini kami masih berupaya, mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan ini kita sudah bisa menyelesaikan semua, dan itu pun yang kita donasi itu termasuk bagian dari teman-teman kita sendiri di lingkungan yayasan. Terima kasih. Baik, Bapak Ali juga Pak Nur. Perbincangan kita sangat menarik, dari persiapan secara fisik bangunan itu seperti apa, kemudian meramu kurikulum untuk menjadikan pembelajaran yang sangat-sangat bermakna dan berarti untuk anak-anak, itu juga sudah merupakan kesiapan yang memang sungguh-sungguh disiapkan oleh yayasan kita, yaitu Yayasan Al-Falah Jakarta. Tak lupa kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk pihak yayasan yang sudah berkontribusi banyak secara materi ataupun non materi, juga Pak Nur sebagai konsultan yang sudah berusaha untuk mengupayakan seperti apa memberikan kurikulum yang terbaik untuk anak didik kita. Baik, itu saja. Terakhir boleh tambahkan pesan Silakan Pak. pesan khusus untuk para orang tua muslim modern, terpelajar, terdidik hari ini. Saya pesankan jangan pernah terbesit atau terpikirkan atau tergiur untuk memberikan layanan pendidikan anak-anaknya pada sekolah yang tidak mengedepankan yang pertama adalah akidah yang benar, akidah yang lurus. Kedua, ibadah yang benar. Ketiga, akhlak yang baik, yang luhur, yang mulia. Dan keempat adalah mengutamakan ini. Maka dari itu, jangan pernah ragu kepada kami SD Islam Al-Khairiyah di tahun pelajaran 2005-2026 untuk menitipkan pendidikan putra putri kami, dan kami insya Allah akan amanah di dalam menerima ini, dan insya Allah kami akan memberikan layanan yang terbaik dan Islam. Demikian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ketua Bapak Konsultan di ruang podcast kita. Sampai jumpa lagi pada berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi jagoannya sekolahku, semua anak adalah pintar. Terima kasih. Baik Pak Nur.